Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Ibu di sini akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Fitri Aprilia. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 10 RPL. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi yang sudah kalian catat 2 minggu yang lalu, yaitu tentang teks observasi. Dalam teks observasi terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu yang pertama mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan, dan kompetensi dasar yang kedua yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Apa sih kegunaan kalian atau apa tujuan kalian belajar teks observasi? Tujuannya yaitu agar kalian dapat memahami struktur dan kaidah teks observasi. Kita lanjut ke pembahasan. Apa itu teks observasi? Teks observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Berarti di sini teks observasi itu adalah teks yang melalui pengamatan. Jadi sesuatu hal yang diamati terlebih dahulu. Contohnya misalkan kalian mengamati tentang biota laut. Ya. Berarti kalau kalian ingin membuat sebuah teks observasi, kalian harus mengamati dulu apa itu biota laut. Ya. Yang kedua, ada prinsip-prinsip dalam menelaah dan mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, lengkap. Apanya yang harus lengkap? Lengkap di sini data dan fakta yang ada dalam laporan itu harus lengkap. Yang kedua, jelas. Jelas di sini maksudnya teksnya itu tidak salah penafsiran. Jangan sampai antara penulis dan pembaca salah dalam menafsirkan observasinya, ya. Yang ketiga, benar. Artinya benar di sini teksnya itu harus akurat sehingga dapat bermanfaat untuk si pembaca. Yang keempat, sistematis. Sistematis itu adalah tersusun. Jadi dalam pembuatan teks observasinya itu harus tersusun, ada susunannya. Kelima, objektif. Apa itu objektif? Objektif di sini adalah si penulis bersikap apa adanya. Berarti di sini penulis tidak melebih-lebihkan atau tidak dikurangi dalam hal data ataupun fakta yang dia dapatkan. Yang keenam, tepat waktu. Tepat waktu dalam apa? Tepat waktu dalam mengumpulkan teks observasinya. Berikutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini dalam tugas kemarin kalian banyak yang salah atau kurang tepat dalam menentukan strukturnya. Ingat, struktur teks observasi itu ada 3. Yang pertama, definisi umum atau pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Apa itu definisi dan apa itu deskripsi? Itu beda artinya, ya. Kalau definisi adalah pernyataan umum berisi informasi umum. Jadi informasinya masih yang umum, seperti nama, kelas, waktu observasi,
tempat observasi, dan tambahan lain. Dan biasanya kalau definisi itu ditandai dengan adanya kata adalah, yaitu, merupakan, ialah, ya. Sedangkan deskripsi bagian, kalau deskripsi berarti mendeskripsikan, isinya berupa perincian atau inti dari hasil observasi yang dilakukan. Biasanya apa isinya? Biasanya merincikan tentang kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, ataupun kegunaan. Jadi di situ ada macam-macamnya. Jadi ingat ya, definisi dan deskripsi jelas beda. Ya, kalau definisi biasanya berupa hal-hal yang umum, berupa misalkan pengertian, ditandai dengan kata adalah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Sedangkan deskripsi menjelaskan bagian-bagiannya atau macam-macamnya, fungsinya boleh, ya. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan yaitu berisi ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Jadi dari definisi dan deskripsi, teks observasinya disimpulkan. Itu struktur, ya. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks observasi yang pertama ada kata serta frasa, perba, dan nomina. Apa itu kata? Kata adalah bentuk morfem, yaitu satuan bahasa terkecil. Jadi kata itu adalah satuan bahasa terkecil. Contoh, saya pergi ke sekolah. Berarti di situ ada berapa kata? Ada 4 kata dalam satu kalimat, ya. Ingat, kata itu satuan terkecil. Sedangkan frasa adalah gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Frasa biasanya tidak menggunakan subjek dan predikat. Contoh misalkan, ayam hitam, rumah besar, rumah makan, meja makan, itu frasa, ya. Nah, sekarang perba dan nomina. Apa itu perba? Perba adalah kata kerja. Perba itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada perba kata dasar dan ada juga perba yang menggunakan afiksasi. Afiksasi itu adalah imbuhan. Jadi contoh perba kata dasar, misalkan baca, tulis, makan, itu merupakan kata kerja dasar karena di situ kata kerjanya tidak menggunakan imbuhan. Sedangkan kata kerja dasar, kata kerja yang menggunakan afiksasi, yaitu yang menggunakan imbuhan. Contohnya lempar, atau misalkan biasanya menggunakan imbuhan ber dan terlempar, bermain, terus berbicara, itu perba yang menggunakan imbuhan, ya. Ingat, perba kata kerja yang menggunakan imbuhan me dan ber. Sedangkan nomina itu adalah kata benda. Kata benda juga sama, ada nomina atau kata benda dasar, ada juga nomina yang menggunakan afiksasi atau imbuhan. Contoh kata benda dasar yang sering kita pakai, misalkan buku, pensil, meja, kursi, itu nomina kata dasar. Sedangkan nomina yang menggunakan imbuhan, contohnya makanan, minuman, berarti di situ menggunakan akhiran an, ya. Itu perbedaan perba dan nomina.
Yang berikutnya, nah di sini ada kaidah kebahasan afiksasi tadi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar. Afiksasi di sini adalah imbuhan. Jadi afiksasi digabungkan dengan bentuk dasar. Contohnya tadi, misalkan membaca, kata dasarnya baca, afiksasinya mem. Nah, di sini afiksasi juga dibagi menjadi 3, yaitu ada prefiks, infiks, dan sufiks. Kalau prefiks itu imbuhan yang disimpan di awal atau bisa juga disebut awalan. Contohnya terdiam. Terdiam kata dasarnya diam, prefiksnya ter. Permainan itu ya. Terus berlari, kata dasarnya lari, imbuhannya ber. Kedua, infiks. Infiks itu proses pembentukan kata. Nah, kalau infiks di sini imbuhannya disisipi di tengah-tengah kata dasar. Contoh infiks itu misalkan ada L, M, R, dan in. Kalau L, misal telunjuk, asal katanya atau kata dasarnya adalah tunjuk. Nah, telunjuk, kata dasarnya tunjuk. L-nya itu disisipi di tengah-tengah. Selain telunjuk, gemetar. Gemetar, kata dasarnya getar. Disisipi M di tengah-tengahnya. Kata dasar getar disisipi M menjadi gemetar. Contoh lain, gerigi. Gerigi itu kata dasarnya adalah gigi. Karena ada infiks maka dirubah menjadi gerigi. Ya. Yang ketiga, sufiks. Sufiks itu adalah imbuhan yang disimpan di akhir. Contohnya ada an, ada i, ada kan, adanya. Misalkan ambilkan, kata dasarnya ambil, sufiksnya kan. Ya. Tadi an, makanan, kata dasarnya makan, sufiksnya an. Ya, ingat, prefiks imbuhannya disimpan di awal, berarti sebelum kata dasar. Kalau infiks disimpan di tengah-tengah kata dasar, sedangkan sufiks disimpan di akhir setelah kata dasar. Itu perbedaannya. Lalu kaidah kebahasaan yang berikutnya. Nah, tadi kalimat deskriptif dan kalimat definisi. Deskriptif tadi menjelaskan macam-macamnya, bagian-bagiannya. Sedangkan definisi menjelaskan pernyataan yang masih umum. Ya, biasanya definisi ditandai dengan kata adalah, ialah, merupakan, yaitu. Ingat ya, harus beda antara deskripsi dan definisi. Berikutnya, kaidah kebahasaan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi itu ada berapa macam? Banyak ya. Ingat, konjungsi itu menghubungkan antara kata dan kata, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Contoh, Ibu memberikan konjungsi antar kalimat. Misalkan konjungsi dan. Farida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. Di situ ada berapa kalimat? Di situ sudah pasti ada 2 kalimat. Kalimat pertama, Farida sedang membaca. Kalimat kedua, adiknya sedang bermain catur. Berarti konjungsinya apa? Konjungsinya adalah dan. Ya. Itu contoh konjungsi. Yang berikutnya menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Simpleks sudah pasti simple.
kalimat yang menggunakan satu verba, berarti hanya menggunakan satu kata kerja. Contoh, kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Yang mana verbanya? Verbanya adalah yang kemudian, ya. Jadi di situ hanya ada satu kalimat dan satu verba atau satu kata kerja. Yang kedua, kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Jadi kalimatnya ada dua atau lebih dan verbanya pun ada dua atau lebih. Contoh, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama, serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Yang mana verbanya? Verbanya yaitu yang membantu dan mengisi. Ya. Kaidah kebahasaan yang berikutnya, yang ketujuh, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata, sedangkan antonim lawan makna kata. Contoh sinonim yang persamaan: meninggal, mati, perempuan, wanita, laki-laki, pria, itu persamaan atau disebut juga sinonim. Sedangkan antonim lawan kata, contohnya panjang, pendek, tua, muda, laki-laki, perempuan, itu antonim, ya. Seringkali seperti mudah, tapi antonim dan sinonim kadang suka tertukar, ya, hati-hati. Yang kedelapan, menggunakan data atau angka. Berarti di sini data berupa angka yang pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Contoh, bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Berarti sudah pasti datanya itu berupa angkanya itu 100 gram dan 200 ml air. Ya. Sekian pembelajaran teks observasi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Bila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ke Ibu langsung melalui WhatsApp Ibu, ya. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.